memberi kami waktu dan ruang untuk belajar
berbagi, dan berkolaborasi. Sekali lagi terima kasih. Untuk mengefisienkan waktu, Bapak Ibu, adapun diseminasi yang kami sampaikan, kami sebelumnya kembali lagi memperkenalkan diri. Kami CGP Kolaka Utara Angkatan 7 kebetulan berada di sekolah SMA Negeri 1 Kodeoha. Kami berdua, saya sendiri, Junawati SPD dan Pak Akam, akan berkolaborasi menyampaikan diseminasi aksi nyata modul 1.4. Untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja mengenai budaya positif yang berada di SMA 1 Kodeoha. Sebelumnya, budaya positif bukan hal yang baru di sekolah kita, Bapak Ibu. Kita sudah pernah mendengar ini jauh-jauh sebelumnya, sebelum kita melaksanakan akreditasi kemarin. Pada saat telaah, ini kalau saya pribadi terus terang pertama saya mendengar ini. Kalau budaya sering, positif juga sering, tetapi ketika gabungan kata ini digabungkan, pertama untuk diterapkan di sekolah pada saat persiapan akreditasi telaah YSP kemarin oleh Bapak Asesor, bahwa budaya positif ini ketika kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di sekolah dan bernilai kebajikan yang sepatutnya menjadi sebuah pembiasaan karakter, itulah budaya positif. Jadi ini bukan hal yang baru, hanya saja kami kembali menguatkan dan sesuai tadi dalam penyampaian kami, tidak ada hal yang baru menurut kami. Semua hal yang sudah lama hanya berisi penguatan saja. Dan yang mana yang seharusnya kita terapkan dan yang mana mungkin di elis. Lebih tepatnya mengenali budaya positif di SMA Negeri 1 Kodeoha. Sebelumnya, sebagai pemantik, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan kita? Penting tidak? Penting. Apa kira-kira yang ingin kita dapatkan dari menciptakan? Ini menciptakan, karena kalau tidak diciptakan itu tidak diciptakan, memang harus diciptakan, berarti ada usaha di dalamnya. Sepenting apakah? Apa yang ingin kita dapatkan? Tentunya perasaan. Apakah ada? Nyaman, damai, syahdu, bersyukur, tenang, gembira, tentram, bahagia, harmonis. Inilah harapan kita semua tanpa terkecuali. Saya yakin itu. Mari kita buat keyakinan yang sama bahwa inilah pentingnya menciptakan budaya positif di sekolah, karena kita ingin mengejar perasaan-perasaan ini. Benar tidak Bapak Ibu? Benar. Sepadan dengan tujuan pembelajaran menurut Bapak Pendidikan, yaitu menuntun segala sesuatu atau semua kekuatan kodrat yang terdapat di dalam diri anak, dalam hal ini peserta didik, supaya mereka sebagai manusia serta juga sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan, juga dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ini yang kita mau kejar, ini kebahagiaan yang siapapun itu. Saya rasa bukan peserta didik saja, tetapi terlebih lagi kepada kita semua pribadi. Ingin mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Di mana kita dapatkan itu? Pada dunia berkualitas kita. Di mana dunia berkualitas kita? Ada pada pikiran kita sendiri. Itulah dunia berkualitas kita. Bukan pada orang lain, bukan pada pasangan kita, bukan pada orang, tapi ada pada diri kita sendiri. Itulah dunia berkualitas kita. Nah, disitulah kita ciptakan rasa aman, nyaman, bahagia, dan seterusnya.
Jika sudah sepakat, mari kita lanjut. Alasan yang berikutnya yang lebih penting adalah bentuk tanggung jawab. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Kita sudah memilih jalan sebagai guru, maka kita memiliki tanggung jawab bagaimana menciptakan suasana atau lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang bagaimana itu? Yaitu tentunya saling menerima, saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, berkolaborasi sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dari kebiasaan yang baik akan tumbuh menjadi karakter yang baik bagi warga sekolah. Dan pada akhirnya karakter dari kebiasaan-kebiasaan yang baik ini akan membentuk sebuah budaya positif. Mengenali budaya positif yang ada di sekolah, alhamdulillah di sekolah kita banyak sekali kegiatan aktivitas yang sudah menjadi budaya yang bisa kita perkuat dan kita bisa mengenali sama-sama dan kita saling mendukung sama-sama. Kemudian, kenapa? Karena sekolah merupakan tempat siswa dan guru saling belajar, mengembangkan diri baik secara akademik maupun non-akademik. Untuk apa? Meraih cita-cita yang diinginkan. Bapak Ibu yang punya cita-cita di sini bukan cuma siswa. Kita semua punya cita-cita. Mungkin bedanya saja dia baru mau menjadi seseorang dan kita memiliki cita-cita yang lain tadi, yaitu dunia berkualitas. Sehingga kita sebagai guru atau pendidik perlu untuk menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah agar siswa dapat merasakan sekolah sebagai tempat yang belajar aman, nyaman, menyenangkan sehingga siswa dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Bapak Ibu coba bayangkan kita memiliki waktu 24 jam dan kita habiskan di sekolah kurang lebih 8 jam. Ditambah lagi aktivitas ekstra jika kita memulai aktivitas. Lalu ketika kita gunakan waktu yang 8 jam plus itu dengan positif, Masya Allah, kita akan mendapatkan dunia berkualitas kita. Alasan lain kenapa? Karena kita adalah guru. Karena kita adalah guru, maka bagaimana kita memikirkan sekolah menjadi tempat yang dirindukan bagi guru dan anak didik. Bukan malah sebaliknya. Bagaimana supaya tidak pergi ke sekolah? Bagaimana supaya tidak ketemu bapak ini? Supaya tidak ketemu ibu ini? Jangan sampai ada berpikiran seperti itu pada anak didik kita. Atau mungkin salah satu dari kita, saya tidak mau ke sekolah, pasti pikirnya ini, saya tidak mau ke sekolah. Jangan sampai ada anak didik kita yang berpikiran demikian. Saya tidak mau sampai terus pada hari Rabu. Kenapa? Karena pikirnya Ibu Junawati misalnya. Bapak Ibu itu. Jadi pentingnya menciptakan lingkungan positif. Begitu juga gurunya yang selalu memberikan ketulusan dan wajah senyum yang menenteramkan. Semua berjalan dengan kebaikan. Baik Bapak Ibu, mari kita kenali budaya positif yang sesungguhnya. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal. Yang mana ini keyakinan universal? Yang mana ini kebajikan universal? Mari kita gali setelah ini. Kemudian budaya positif itu tidak akan berjalan kalau kita masih stay di sini saja. Kita harus mengubah paradigma kita. Bukan cara kita, ini hal yang mudah sekali, hanya mengubah saja pola pikir yang mungkin selama ini, tapi kalau yang sudah sama tinggal diperkuat saja. Itu saja Bapak. Tidak ada yang berubah secara signifikan, hanya memperkuat saja. Insya Allah Bapak Ibu semua di sini saya yakin positif dan kita berkuat budaya itu, pemikiran itu. Sebelum saya lanjut, mari coba kita melihat dulu kita sudah berada di posisi mana. Nah, ini Bapak Ibu adalah trapesium usia. Mungkin setelah pulang kita bisa kembali lagi
melihat kita sudah berada di titik mana. Apakah ini usia TK, naik, usia lulus sarjana. Apakah kita sudah stay di sini atau sudah beranjak melebihi tak ini usia stay, usia rata di situ misalnya di 50 tahun, dan pada usia pensiun itu pada pensiun usia dia sudah kembali menurun, dan di sini ada question mark akan mau dibawa kemana umur kita. penjahat di situ. Sudah menurun ke sini, dan saya sudah berada di sini misalnya, berarti sisa 10 tahun lagi untuk berbuat semaksimal mungkin untuk orang lain, dan kita memiliki kesempatan itu. Kita adalah guru, memiliki kesempatan untuk berbuat hal yang luar biasa untuk kita dan akhirat kita. Tidak ada kata terlambat. Masya Allah. Bilang masih ini 10 tahun. Kalau misalnya sisa 2 tahun, gunakan waktu 2 tahun kita. Jika bisa 1 hari, gunakan waktu 1 hari kita. Karena di sini hanya ada kebajikan universal. Yang kami sampaikan bukan perubahan ADN, bukan hanya perubahan pola pikir. Bagaimana kita mensosialisasikan kebajikan universal. Ya tahu. Ya, baik Bapak Ibu, ini intinya pada budaya positif ini meliputi atau harus seimbang, harus sejalan. Inilah budaya positif yang seharusnya diterapkan, mulai dari perubahan paradigma, disiplin positif yang tadi sempat disinggung, dan kebajikan universal. Teori motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Mudah-mudahan kita bisa, setelah ini kita bisa menerapkan atau paling tidak memahami dulu. Nanti juga karena waktu insya Allah akan kami kirim, karena kalau waktu hanya 60 menit tidak akan habis ini. Kami akan kirim nanti Bapak Ibu, kita saling sama-sama belajar di waktu yang mungkin hanya 2 hari ini, yang mungkin hanya 1 hari ini. Perubahan paradigma positif. Ya, perubahan yang pertama, perubahan paradigma. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Kita kenali dulu. Mari kita kenali. Dan sebelum kita kenali, kita lihat dulu. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, ini quotes Stephen R. Covey, dia katakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Nah, itu bisa saja gampang kita ubah perilaku. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Berikut Bapak Ibu, kita awali dengan miskonsepsi makna kontrol yang mungkin selama ini mungkin saja atau alhamdulillah juga tidak mungkin. Oleh Dr. William Glasser dalam kontrol teori menyatakan bahwa miskonsepsi makna kontrol yang terjadi, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini bukan hanya di sekolah, tetapi di rumah. Kita sebagai orang tua sering memaksakan kehendak. Ternyata itu sebuah ilusi atau bisa dikatakan miskonsepsi. Mari kita telaah. Ilusi mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Benar tidak ya? Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian itu terjadi. Kenapa? Karena si murid ini membiarkan untuk dirinya dikontrol. Coba kita saja, ketika kita memegang sesuatu yang sangat penting dan kita tidak mau melepasnya, sama dengan ini, sama dengan murid, hanya karena kemauan
kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif. Selama ini kita bujuk-bujuk, kita rayu-rayu, kita lemah lembuti. Ya, ternyata itu ilusi. Kemudian pada waktu dia sadar, dia akan kembali sesuai dengan keyakinannya. Kemudian ketika kita kadang memberikan suntikan negatif, kalimat-kalimat negatif. Kalau istilahnya di bullying verbal. Pernah saya ikuti kegiatannya Pak Arjun sama Pak Gerhana selaku fasilitator bullying di sekolah ya. Itu. Ini bullying dalam bentuk verbal. Ini sama dengan ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah. Kita kadang menyisipkan kalimat membuat dia merasa, itu ternyata ilusi. Justru akan mengembangkan dialog diri yang negatif pada diri mereka. Selanjutnya, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini biasa terjadi di rumah. Kita karena kita kakak, kita karena kita orang tua, lalu memaksa. Yang apa? Yang ada, yang terjadi adalah justru terjadi rasa permusuhan atau saling tidak silaturahmi yang tidak bagus. Lanjut Bapak Ibu, mari kita lihat kesimpulan dari stimulus respon ke teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama, ternyata tidak. Semua orang melihat yang sama, ternyata tidak, berbeda. Perilaku buruk dilihat dari sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Nanti ini dibahas khusus oleh Pak Akam. Orang bisa mengontrol saya? Tidak. Tidak ada yang bisa mengontrol saya kecuali saya sendiri. Kenapa ketika disuruh? Itu hanya karena saya membiarkan dia mengontrol saya. Itu karena saya membiarkan teman saya mengajar saya. Tapi kalau saya tidak. Itu. Saya bisa mengontrol orang lain sama? Tidak. Pemaksaan pada saat rujukan yang sebenarnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Ini sering kita lakukan, model berpikir menang kalah, yang seharusnya dalam teori kontrol model berpikir menang-menang. Yang mana itu? Ketika kita berdialog, ini kebanyakan dengan siswa ya, kita berdialog dengan siswa, kebanyakan kita yang benar, siswa yang salah. Kebanyakan begitu. Ketika kita mengasih statement, kita yang benar. Inilah teori atau stimulus respon, model berpikir menang kalah. Tetapi sekarang yang seharusnya ketika kita mempedomani teori kontrol, menang. Saya senang, Anda senang. Siapapun itu. Anda lemas. Baik. Lanjut menghadapi pergeseran pembelajar abad 21 yang berhubungan dengan informasi, komputasi, otomasi, dan komunikasi. Ada 4 hal ini yang berhubungan dengan perubahan abad 21. Mungkin karena waktu saya lanjut lagi, nanti saya kirim saja filenya. Dan begitu juga perubahan pembelajaran menuju dari yang peserta didik diberitahu, seharusnya sekarang peserta didik mencari tahu sendiri. Dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi berbasis aneka sumber belajar. Berbasis konten menjadi berbasis kompetensi. Yang parsial menjadi terpadu. Pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal sekarang harusnya menjadi multidimensi. Yang verbalisme harusnya menjadi aplikatif. Ini yang perubahan yang seharusnya inti dari perubahan paradigma Bapak Ibu yang harusnya kita jalankan. Baik, lanjut. Selanjutnya yang kedua dari budaya positif, tadi setelah yang disiplin positif. Saya skip saja Pak ya. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri kita sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain, dalam hal ini siapa?
ibu kepala sekolah mungkin ketika kita, ketua kelas mungkin ketika di kelas, wali kelas mungkin ketika dia bersifat pemimpin pembelajaran di kelas, yang mendisiplinkan kita. Dalam Islam, disiplin juga berarti konsisten dan istiqamah dalam kebaikan dan kebenaran, tidak mudah berubah-ubah atau digoyahkan sikap dan pendiriannya oleh pihak eksternal. Inilah yang sebenarnya disiplin, yaitu benar-benar berasal dari diri, bukan dari orang lain. Disiplin sebagai teori kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita menamakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebijakan universal. Ini tadi, yang mana itu kebijakan universal? Yaitu ada beberapa institusi yang menyatakan hampir sama semua. Dari ke-6 institusi yang diambil sebagai contoh, sama semua. Kebajikan universal itu adalah kebajikan lintas suku, lintas agama, lintas usia. Tidak mengenal agama Islam, tidak mengenal non-Islam. Inilah kebajikan universal. Tidak mengenal kakak, tidak mengenal adik, tidak mengenal ibu, tidak mengenal ayah. Dia bersifat universal. Inilah kebajikan. Bapak Ibu, perubahan itu niscaya ada. Tidak bisa kita pungkiri, mau tidak mau akan terjadi perubahan. Tetapi satu keniscayaan, satu yang tidak berubah, yaitu kebajikan. Inilah inti dari kegiatan budaya positif, yaitu memperkuat kebajikan-kebajikan dan menjadikannya keyakinan pada diri setiap kita. Ini salah satu institusi Primarius program. Begitu juga dengan 9 viral karakter Indonesia Hashtag Foundation. Begitu juga dengan The 7 Essential Virtues. Sama, semua tentang kebajikan yang saya, Anda, siapapun tidak bisa pungkiri bahwa inilah kebajikan yang sesungguhnya, tidak terbantahkan. Inilah yang kita mau tanamkan di sekolah. Sama. Lalu oleh Bapak Nadiem memilih profil Pancasila sebagai kebajikan universal, yaitu sudah mencakup dari sekian sifat-sifat kebajikan yang disebut tadi: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lintas, ya, mandiri, lintas, bernalar kritis, lintas, berbhinneka global, lintas, bergotong royong, dan kreatif. Baik Bapak, inilah salah satu bentuk kebajikan dalam bentuk video. Masya Allah, betul mungkin. Allah, ilaha betul-betul. Jangan ada ibu. Kanda tuh di kepalanya. Kalau itu Anda, kalau itu kita, kalau itu adalah kita, apa reaksinya? Ada tadi, ada tadi ya, Masya Allah. Masya Allah, dan aku kasihan. Nilai kebajikan universal. Dan Mari kita lihat. Dan tidak pikir-pikirnya saya, sudah saya kerja. Ya Allah. Kalau itu kamu, sabar. Ya. Ya selesai masalah. Tidak ada masalah ya. Kerja lagi. Alhamdulillah. Tidak ada masalah. Kebajikan. Setelah diangkat. Kerjanya ada sahabat kembar. Jadi apapun masalah yang didapatkan ya, cari jalan keluarnya, selesaikan jalan keluarnya. Kita
Lanjut Bapak. Yang ketiga, teori motivasi atau perilaku manusia. Pernah tidak kita berpikir apa yang memotivasi kita untuk terlambat datang? Apa yang memotivasi kita untuk tidak mengajar, tidak masuk belajar? Masya Allah. Astagfirullah. Mari kita kenali motivasi apakah itu. Yang pertama, ketika kita rajin mengajar, ini kita balik ya. Ketika kita rajin datang ke sekolah, motivasi apa? Mungkin untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini paling banyak. Paling banyak sama siswa, apalagi hari Kamis. Hari ini ada yang terlambat hari Kamis? Ada Pak. Kenapa? Untuk menghindari jalan B. Untuk menghindari ketidaknyamanan. Kita agak siswa di Ini yang pertama. suruh ke pasar. Kemudian, itu. Yang kemudian untuk mendapatkan motivasi kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kadang berupa pujian. Dan ini kadang menyesatkan Bapak Ibu ketika kita memberi penghargaan ke orang lain, itu akan langsung bubar yang tadi dia bangun sendiri dari hati untuk tidak terlambat, lalu kita datang lalu puji. Jangan dipuji, karena itu sama saja dengan menghancurkan yang alami dari dirinya. Dia datang karena keinginan dari hati, lalu karena kita puji, hilang semua yang alami tadi itu. Motivasi alami yang berasal dari motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah motivasi yang ingin kita dapatkan dari seluruh diri kita. Baik saya, kita peserta didik terutama. Inilah motivasi, inilah yang seharusnya kita kejar. Bukan karena menghindari hukuman, bukan karena ingin pujian, tetapi karena paling tidak ingin menghargai diri kita sendiri. Bukan karena dicatat guru piket, karena hari Sabtu ketat piketnya lalu datang cepat-cepat. Bukan, tetapi paling tidak untuk menghargai diri kita sendiri. Karena itu tadi kembali, tidak ada satu orang pun yang bisa mengontrol kita, apalagi guru piket. Tapi diri kita sendiri. Nah, terakhir kita percepat saja karena masih ada 2, yaitu tentang keyakinan kelas yang kemarin sama-sama kita sosialisasikan dan sudah berjalan. Bapak Ibu, ini keyakinan kelas sudah berjalan dalam bentuk kesepakatan. Nah, sudah ada yang kumpul, sudah hampir 90% sama wakase kesiswaan tentang kesepakatan kelas, ada dalam bentuk perjanjian kelas, dan Masya Allah lebih dari ekspektasi, ada yang dalam bentuk tanda tangan atau prasasti dari setiap anggota kelas. Ini benar-benar murni kesepakatan ketika dibubuhi dengan tanda tangan oleh setiap peserta. Mari kita simpan kesepakatan itu lalu menjadikannya sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas tadi berasal dari mana? Berasal dari kebajikan universal yang lintas agama, lintas usia. Saya ataupun siswa, artinya ketika lintas usia, semua yang berada dalam organisasi itu mematuhinya. Bukan karena siswa, bukan karena guru, tetapi karena dia bersifat universal. Itulah keyakinan yang tadinya dalam bentuk kesepakatan, mari kita sadur menjadi keyakinan. Alhamdulillah prosesnya sudah sampai kesepakatan. Kenapa harus keyakinan, bukan peraturan saja yang selama ini sudah disahkan, yang selama ini sudah diperiksa? Kenapa? Karena seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian aturan tertulis. Saya tadi sempat baca-baca di mejanya Pak Ger, ada beberapa yang sampai menyampaikan konsekuensinya yang mudah-mudahan bisa dia laksanakan. Tapi ada keraguan sedikit karena sifatnya masih di atas
kertas, bukan keyakinan. Mari kita sadur kesepakatan kelasnya menjadi sebuah keyakinan. Nah, nanti ini saya kirim saja di file Bapak Ibu wali kelas bagaimana pembentukan keyakinan kelas yang kemudian bisa dijadikan keyakinan sekolah. Baik, kita skip Bapak Ibu. Ini karena waktu katanya. Ini ada contohnya, nanti saya skip saja, saya skip. Ini ada contohnya. Lalu terakhir kesepakatan dipajang. Dia sudah dalam bentuk sesingkat mungkin, sesingkat tidak pakai kalimat negatif. Dia bersifat netral. Boleh dalam bentuk bahasa Inggris, tergantung dari ya. Baik Bapak Ibu, mungkin dari saya dilanjutkan oleh rekan saya bersama CGP melanjutkan 3 konsep lagi dari budaya positif. Dari saya sudah 3 dan Pak Akam akan menyampaikan 3 hal lain. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya sharing tetap kami buka. Silakan Pak. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini mudah-mudahan kita masih semangat budaya yakni kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol dan sebelumnya maaf Bapak Ibu Kepala Sekolah, kemudian rekan-rekan guru yang sempat hadir pada kesempatan ini, adik-adik mahasiswa PPL Universitas 11 Oktober yang turut menyampaikan kegiatan diseminasi budaya positif yang kami laksanakan calon guru penggerak SMA 1 Kedua. Baik Bapak Ibu, terkait masalah budaya positif telah banyak tadi disinggung oleh rekan saya Ibu Junawati. Maka untuk menyingkat waktu saya lanjutkan saja ke materi kebutuhan dasar manusia. Nah, untuk membangun budaya positif di sekolah, salah satu upaya kita sebagai guru tentu harus memahami apa namanya kebutuhan dasar dari perilaku setiap manusia, baik itu siswa kita. Nah, menurut Dr. William Glasser, ini seorang ahli psikologi berasal dari Amerika, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang atau rasa diterima. Kemudian kebebasan. Dan yang keempat kesenangan. Dan yang kelima penguasaan. Jadi menurut Dr. William Glasser ini, jadi 5 dasar kebutuhan kita sebagai manusia apabila tidak terpenuhi, apalagi kalau di siswa kita tidak dipahami kebutuhan dasarnya, ya tentu bagaimana Bapak Ibu? Ya, ada yang mungkin berperilaku negatif di kelas dan lain sebagainya. Nah, baik, untuk kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Tak lain juga keamanan. Nah, sebagai contoh kalau kita mungkin lapar, ya untuk belajar tentu motivasi kita atau konsentrasi kita atau semangat kita akan menurun. Jadi kebutuhan ini, kebutuhan bertahan hidup,
ini yang tidak terpenuhi. Jadi kita juga sebagai guru harus memahami kebutuhan apa yang terdapat pada diri siswa tersebut. Nah, berikutnya kebutuhan ingin diterima. Mungkin Bapak Ibu pernah juga melihat siswa-siswi kita lagi menyudut di sudut ruangan atau terkucilkan, ya tidak diperhatikan barangkali, tidak berbaur dengan teman-teman kelompoknya. Dan ini kebutuhan yang akan perlu dipenuhi di sini adalah kebutuhan, ya, yang kedua kebutuhan ingin diterima, ya, dimana kebutuhan untuk disayang meliputi kebutuhan akan koneksi sosial, kemudian kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, serta kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari sesuatu kelompok. Ya, jadi kadang kita melihat siswa-siswa kita, ya, tidak fokus dalam mengerjakan sesuatu bersama dengan kelompoknya. Nah, ini kita perlu pahami mereka. Kita sebagai guru harus memahami, ya, bagaimana kebutuhan untuk diterima atau rasa sayang ini terpenuhi bagi mereka. Nah, kemudian kebutuhan ya, yang ketiga kebutuhan akan pilihan atau kebebasan. Nah, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, di sini kebebasan yang dimaksud bukan berarti tidak perlu lagi kontrol, Bapak Ibu. Ya, tentu ada juga bagaimana mereka bisa memilih pilihan mereka. Ya, tentunya harus disertai kontrol. Tidak semudah itu untuk siswa dibiarkan begitu saja. Jadi banyak persepsi juga mengatakan bebas, merdeka, bebas segala-galanya. Itu tidak seperti itu. Mungkin barangkali maknanya. Nah, ada fungsi kontrol nanti yang akan mengawasi mereka sebagai seorang siswa. Nah, jadi keinginan untuk siswa-siswa itu memilih pendapatnya, bebas berekspresi, ya, jangan ada tekanan-tekanan. Ya, ini yang kita pahami, perlu pahami, ya, supaya tidak tertekan. Jadi kebutuhan akan kebebasan. Ya, kita percepat. Yang keempat, kebutuhan untuk merasa senang, ya, mungkin tertawa, main-main. Ya, kadang-kadang siswa kita juga secoplos itu biasa langsung tertawa di dalam kelas. Ya, sebagai guru kita harus pahami juga. Ya, nanti kita akan bahas bagaimana fungsi kontrol kita sebagai guru, apakah kita sebagai penghukum atau sebagainya. Nah, di sini mereka siswa-siswa di sini mencari kesenangan, apakah itu bermain atau tertawa. Nah, di sini sebagai pendidik kita hanya memahami mereka dan bagaimana menjadikan mereka, memberikan mereka suatu kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, baik itu dalam pembelajaran, metode-metode mengajar yang bervariasi dan lain-lain sebagainya. Nah, yang terakhir, kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan. Ya, jadi di sini kebutuhan penguasaan. Di sini mungkin Bapak Ibu siswa-siswa kita kalau misalnya ada yang berprestasi, ada yang kompeten di bidang ini, di bidang itu, ya tentu mereka ingin merasa dipuji atau bagaimana. Ya, disinilah kebutuhan penguasaan atau kebutuhan yang terakhir dari 5 dasar kebutuhan manusia yang diperlukan. Begitu dengan siswa kita akan kebutuhan ini, yaitu kebutuhan penguasaan. Nah, jadi saya bisa ambil contoh kasus. Ya, Pak Ambar, dari mohon Bapak Ibu cermati
dalam hati saja, ya, Pak Ambar guru di kelas 2 di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni, yang seringkali meminta bekal makan siang mereka secara paksa. Nah, jika Bapak Ibu berada pada situasi Pak Ambar, apa yang Bapak Ibu lakukan? Kemudian kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Nah, terkait tadi 5 kebutuhan dasar ini. Misalnya kalau dia lapar, mungkin ya. Jadi ya, di situ ada 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, tergantung Doni menjawab bagaimana. Ya, apakah karena lapar, apakah karena senang bermain, merampas temannya? Ya, kadang begitu ya, Bapak Ibu. Mungkin kalau di SD, anak-anak SD barangkali anak-anak yang masih umuran kadang sering begitu, ya, merampas temannya. Ini hanya contoh kasus. Ya. Baik, Berbagi. kita melangkah ke 5 posisi kontrol. Ya, jadi terkait tadi yang dipaparkan oleh rekan Ibu Junawati, teori kontrol. Nah, kita sebagai guru mungkin pernah berada pada 5 posisi ini. Yang pertama penghukum, ya. Kemudian yang kedua pembuat merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah teman, dan yang keempat adalah pemantau, dan yang terakhir adalah posisi. Jadi posisi kontrol penghukum. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah langsung menghukum siswa-siswi kita yang menggunakan hukuman fisik atau yang lainnya. Jadi di sini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid seperti peraturan. Nah, konsekuensi logis dari penerapan peran kontrol penghukum ini kemungkinan murid akan marah, kemungkinan mendendam. Ya, misalnya saya menghukum ini, mungkin di luar sana mungkin dia dendam sama saya. Itu posisi kontrol penghukum. Nah, saya perlihatkan satu cuplikan video, kita simak bersama. Don, hantu kau Doni. Kasihan kau Don, selamat lagi weh. Siapa ini? Terlambat terus. Boleh lah. Kamu gini lah. Terlambat. Oh iya. Sekarang melakukan saya begitu, hilang nih. Hilang nih, kalau gitu nih. Pakai saya. Enggak pakai itu. Saya terlambat tidak. Ya, demikian kita sudah saksikan bagaimana peran seorang penghukum
Ya, berikutnya Hilang juga begitu ada. Ya. yang kedua posisi kontrol pembuat terasa bersalah. Ya, di sini biasanya orang bersuara lembut, ya guru biasa bersuara lembut, ya akan menggunakan keheningan membuat orang lain merasa tidak nyaman. Nah, konsekuensi dari penerapan ini murid akan merasa bersalah telah mengecewakan gurunya, kadang-kadang sikap emosi akan tertanam rapat di dalam. Nah, murid menahan perasaan, murid tertekan. Nah, seperti inilah tiba-tiba biasanya meletus amarahnya kalau terhadap posisi pembuat bersalah. Nah, kita lanjutkan dengan video yang lain. Ya, simulasi. Ya. Kata lagi terlambat lagi. Wah, kasihan kau terlambat lagi. Aduh. Ketahuan lagi. Lembut nih ditawa ya. Ya, bagus kamu juga jawabannya. Sampai jantungan. Nah, dalam komentar. Ya. Selanjutnya posisi kontrol yang ketiga, yaitu posisi teman. Nah, di posisi teman konsekuensi logis di sini teman, ya murid akan merasa senang dan akrab. Mungkin saja guru yang nanti dianggap lawan, jadi hanya guru tersebut yang dianggap temannya. Nah, ini konsekuensi logisnya. Nah, kita berikan video berikutnya. Don. Kamu lagi. Duh, bibir. Saya tidak kuat. Kalau yang kedua mungkin tambah. Kalau di sini tuh bukan ketika terlambat tambah parah.
Kembalikan aja kita pakai. Nah itu tadi posisi kontrol sebagai teman. Posisi kontrol yang keempat, posisi pemantau. Ya ini mungkin yang banyak kita lakukan. Konsekuensi logis dari penerapan posisi kontrol, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan ketika melanggar. Ya mungkin misalnya peraturan sekolah atau dalam hal mata pelajaran tidak mengumpul tugas, tentu ada konsekuensi yang dijalani. Nah, kita bandingkan lagi adegan video berikutnya. Oh di sini. Mama Arif kali ini. Ya. Selanjutnya posisi kontrol yang terakhir sebagai manajer. Ya, ini nanti kita akan kita akan terapkan di restitusi. Nah, di mana posisi manajer, guru berbuat bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dan permasalahannya. Jadi kita bersama-sama murid menyelesaikan tindakan-tindakan atau perilaku komunikatif mereka diselesaikan secara kolaborasi solusi dari permasalahan tersebut. Inilah posisi kontrol manajer seorang guru. Nah, kita lihat perbandingan dari adegan berikutnya. Don, kamu lagi. Ini dia apa? Guru BK ya? Itu guru BK mungkin ya. Kalau aku lihat itu gurunya tuh jadi kena itu tinggal ya.
UBK itu pasti. Ya, sudah minum. Jadi Bapak Ibu, setelah kita simak kelima posisi kontrol tadi, mungkin Bapak Ibu berada pada salah satu dari posisi kontrol ini. Ya, kita jawab dalam hati masing-masing, mungkin kita berada pada posisi yang mana. Ya. Nah, dalam posisi kontrol manajer, tentu kita sebagai guru mengarahkan murid kita bagaimana mencari solusi daripada permasalahan ini. Nah, untuk penerapan posisi kontrol sebagai manajer, nah di sini ada segitiga restitusi makro. Ya, penerapan segitiga disinggung tadi oleh Ibu rekan Junawati, bagaimana menciptakan disiplin positif dengan menerapkan restitusi. Nah, di sini ada pertanyaan, jika murid melakukan pelanggaran, kira-kira apa langkah kita? Mungkin di masing-masing teman-teman berbeda langkahnya masing-masing terkait tadi dari 5 posisi kontrol yang ada. Mungkin ada langsung menghukum, mungkin ada yang dicarikan solusi. Nah, jadi restitusi di sini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru untuk dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, sebagaimana tadi di posisi kontrol yang kelima yaitu manajer, di mana di situ dituangkan dalam restitusi ada 3 dalam segitiga restitusi ini, ada 3 tahapan yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, yang pertama menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian langkah berikutnya menanyakan keyakinan. Nah, di posisi manajer tersebut tadi sudah tertuang pada tahapan-tahapan segitiga restitusi ini. Nah, menstabilkan identitas, di sini pernyataan-pernyataan yang muncul, ya setiap orang pernah melakukan kesalahan. Di sini bisa kita munculkan pernyataan-pernyataan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, kemudian langkah memvalidasi tindakan. Di sini kita bisa memberikan pernyataan, kamu tentu punya alasan bagaimana melakukan itu. Kemudian adakah cara efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan sesuai dengan kebutuhan dasar tadi. Kemudian langkah terakhir menanyakan keyakinan. Nah, di sini keyakinan seperti apa yang sudah disepakati, sebagaimana tadi yang telah diuraikan oleh Ibu Junawati, keyakinan kelas kita. Nah, di sini tahap segitiga restitusi kita lihat menstabilitas. Bagian ini bertujuan untuk merubah orang yang merasa gagal menjadi orang yang sukses. Kemudian ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak mampu berpikir rasional. Nah, saat inilah kita menstabilkan keadaannya. Ya. Kemudian membantu menenangkan mereka dan mencari solusi untuk permasalahannya. Nah, lalu pada tahap ini peserta didik diajak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana mereka dalam proses belajar mengajarnya
bisa terselesaikan masalahnya. Nah, di langkah validasi tindakan, nah di sini perlu kita pahami ya kebutuhan dasar apa yang mendasari perilaku siswa tersebut. Kemudian ketika kita menolak apa yang ia perbuat, ya tentu dia akan dalam masalah terus. Ya, jadi kita harus perlu memahaminya apa kebutuhan dasar. Dan langkah terakhir menanyakan keyakinan. Ya, pada tahap ini peserta didik siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan. Ya, kemudian kehidupan masa depan mereka mau seperti apa ke depannya. Nah, di sini pernah saya simulasi video dalam bentuk menangani siswa dalam bentuk segitiga institusi. Ini satu sih saya lakukan. Siapa ini? 10? Dan ini tahap menstabilkan dan tidak. Apa yang memotivasi? Jangan. Ya, jadi yang terpenting di sini langkah-langkah segitiga itu yang perlu kita pahami itu menanyakan keyakinan, yang memvalidasi tindakan dan menstabilkan identitas. Ya, ini langkah-langkahnya: menstabilkan identitas, validasi tindakan dan keyakinan, menanyakan keyakinan. Nah, segitiga institusi ini sesuai dari penerapan fungsi kontrol sebagai manajer. Nah, saya kira langkah untuk mencapai posisi manajer ini tidak begitu mudah. Perlu juga proses perjuangan bagaimana kita memahami perilaku kebutuhan murid kita, ya, bagaimana kita harus memahami apa motivasi intrinsik yang ada pada diri seseorang. Karena selama ini kita lihat hanya motivasi ekstrinsik, motivasi luar selalu diberikan seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Juna, bahwa didasari oleh pantauan, didasari oleh hukuman. Misalnya kalau tidak datang, ya konsekuensinya, ya lebih banyak mungkin seperti itu. Nah, tanpa melahirkan motivasi intrinsik kesadaran diri sendiri. Semoga kita semua serta mencapai hal-hal seperti bagaimana menjadi manusia yang termotivasi secara intrinsik. Saya kira untuk terakhir, dengan segitiga restitusi dapat menimbulkan motivasi internal murid untuk disiplin positif dan terbiasa mencari solusi dan permasalahannya. Ya, jadi murid di sini disuruh atau diajak berkolaborasi mencari solusi bagaimana menyelesaikan permasalahannya sendiri. Ya, mungkin diajukan pernyataan tadi. Ya. Jadi melalui segitiga institusi kita dapat memberikan mereka menjadi murid yang merdeka. Ya, mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita bisa pahami bersama. Kami juga dari calon guru penggerak belum begitu banyak, kita bisa memaparkan sambil jalan, ya, sambil kita bisa berikan kepada Bapak Ibu. Semoga
nanti kedepannya kita bisa bertemu kembali dalam sesi seperti ini. Terima kasih untuk paparan materi budaya positif. Untuk dari saya akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Luar biasa. CGP dari Simakuni luar biasa. Bagaimana Pak? Masih semangat? Baik. Untuk kali ini kita tidak ada seri-seri tanya jawab karena memang CGP sekarang hanya ditugaskan sebagai berbagi saja, berbagi informasi. Mudah-mudahan nanti ada seri sedangkan mungkin di luar mungkin lebih panjang, lebih bagus seperti waktu juga. Saya akan berbagi lagi Bu selaku PP menginformasikan. Jadi saya sekarang posisi bukan sebagai guru sepak bola tapi PP menginformasikan. Ini sangat penting Bu. Khusus sekarang di Maluku Utara ini sepak bola itu alhamdulillah berada pada posisi terbaik. Alhamdulillah. Di mana ada CGP 2 dan ada PP dan kurikulumnya, tapi dengan catatan satu lagi. Yang tadi saya katakan Bu, ketika ada kegiatannya CGP berpulang dengan baik, baru sudah selesai susah gitu lah. Terus lagi masih ada lagi, mari teman-teman mendaftarlah CGP guru penggerak, masih ada dibuka kata 10. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah terima kasih banyak atas waktunya. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Insyaallah di sini kita kembali bertugas besok hari Minggu ya, terus kepada seminar. Dan saya sebentar juga masih lanjut lagi Sekian, terima kasih, saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.